udah makan. Goreng telur gue tadi. Ketika langsung ke bawah. Iya. Beli es teh dulu. Beli kebab juga sih nyari rencana. Jajan dulu. Terus nggak jelas banget. Jajan dulu. Terus lu apa? Itu swingnya berbeda. Ini apa sih, Mam? Ini apa nih, Mam? Step tugas mana? Tugas yang pertama, Bu Grace. Hah? Yang Bu Grace. Udah. Oh, kan gak dikumpul. Mas Heri tadi gak usah. Ya masa nggak dikumpulin, gue udah capek-capek. Kata Bu Guru, Coba perhatikan ya. Jadi kemarin kan kita membuat garis elastisnya ini dan juga arah dari pergoyangannya kemarin adalah ke kanan, ya. Jadi kalian bisa coba. Misalkan kalian membuat ke kiri seperti apa? Artinya seperti ini. Ke kiri garisnya. Nah, untuk garis elastis ini juga bebas. Kalian mau misalkannya seperti apa? Ya. Misalkan kalian mau buat garis elastisnya Ini tuh positif nggak sih? kan gini kan, jadi kan tekan. Ya negatif. Kecuali garis, Terus kenapa lu di sini gambarnya? emang tekan tuh ke bawah. Jadi ke atas nih. ya, ini bebas. Seandainya kalian mau tidak mau membuat seperti ini, Gue ngeliat kayak tidak boleh. Tapi harus dengan ketentuan dari putaran sudutnya nanti, ya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Waktu kita masuk ke persamaan putaran sudut, jadi nilai putaran sudutnya ini sama-sama positif. Artinya arahnya sama, ya. Sama jalannya clockwise, maka ini juga clockwise. Ini counter, ini juga counter. Ya, itu akan lebih memudahkan kita daripada misalkan kalian buat arahnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan satu clockwise, satu counter. Nah, takutnya kalian kelupaan tidak melihat asal memasukkan saja, padahal tandanya 1+1. Ya. Jadi kalau bisa untuk arah garis elastisnya kalian buat arah yang sama. Oke, jadi makanya saya buat seperti ini. Jangan lupa ya Gani, upload ya. Gani, Ya udah iya. Ya. jangan lupa Sama upload. seperti kemarin. Jadi kita tentukan dulu Yuk, putaran sudut akibat pergeserannya, akibat deltanya. Jadi bagaimana? Kita proyeksikan dulu. Garis lurusnya ini. Jadi ini dari garis lurus ke miring, kemarin namanya adalah si 1. Ya? Ya. Yang kiri saya ambil notasinya 1. udah. Terus selanjutnya apa? Dari miring dia ke garis singgung. Seperti garis singgungnya ya. Ya. Ini tuh ternyata. Ini. Kamu bilang ini. Ini adalah 3, 1. Ini iya ya. Ya. Jadi yang mana putaran sudut BA-nya? Dari kondisi semula lurus ke garis singgung. Ini adalah jadi kalau kalian perhatikan si 1 ke sini ini omega. Ini adalah PBA. Jadi PBA-nya adalah sama omega dengan 1 kurang si 1 kurang si 1. ya, kalian bisa lihat ini berkebalikan dengan waktu kemarin kita Tinggal dibalik misalkan aja sih. pergeserannya ke kanan. Oke, jelas ya. Jadi tidak masalah kalian mau misalkan ke kiri atau ke kanan, tapi harus kalian cek ini persamaannya akibat pergeseran dan akibat garis elastis. Yang sisi ini bagaimana? Sama juga, kalian tinggal buat, ya. Proyeksikan dulu ini garis
berarti I2-nya. Kemudian ini garis singgungnya. Dari miring ke garis singgung adalah omega 2. Posisinya apa? Dari lurus ke garis singgung. Iya. Ya. Kita punya Enggak ditambah dong. I CD adalah Si2 Tambah omega 2. Ingat, si ini akibat pergeseran rumusnya adalah delta per A, ya. Omega adalah tergantung beban atau gaya yang bekerja di member tersebut, ya. Iya, betul. Oke. Jadi tidak hanya beban luar, tapi juga permisalan dari momen yang kita buat. Oke. Jelas ya? Jadi ini saya bahas sedikit supaya kalian ada gambaran. Oh, kalau miringnya ke kiri, bagaimana sih bentuk persamaan barang? Jelas ya? Sekarang untuk hari ini saya mau lebih fokus ke membuat pribadi diagramnya dan juga menggambarkan diagram MLN. Ya, mungkin kita bahas dulu yang total satu kaki ya. Biar kalian bisa melihat dari soal kemarin. Momen-momen yang kita hitung, kita cari ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang ini momen cantilever, jadi pasti sama. Jadi yang sebenarnya bilang tidak diketahuinya ini ada 5 di sini. Nah, jelas ya. Sebenarnya kalau soal seperti ini kalian lebih mudah pakai sloop atau pakai klaperon? Sloop. Kan? Sloop. Kalau pakai sloop ada berapa? Bilang tidak diketahuinya? Ada 2. 2. Ada 2. 2. Yang B sama C ya? Delta B dan delta C. C ya. Jadi kalian bayangkan dengan klaperon kalian punya 5, dengan sloop kalian punya hanya 2. Ya, pasti lebih simpel dengan sloop defect. Nah, coba saya minta ada yang maju mengerjakan pribadinya. Enggak, saya yang menulis, kalian ada interaktifnya. Siapa mau maju? Mam, maju mam. Silakan yang mau maju. Bohong lu. Allah nggak suka manusia bohong. Punya soal seperti ini, kalian kerjakan semua membernya dulu. Jadi kan kalian bisa seperti ini. Ya. Jadi ini ada member AB, ada member BC, ada cantilever CE, dan ada member DB. Ya, jadi yang kalian fokuskan adalah member dulu. Ya, baru nanti kalian pindahkan ke join supaya kalian tidak rancu. Ya, fokus dulu. Oh, aku harus mencari reaksi-reaksi di setiap membernya dulu. Jadi kalian perhatikan member AB. Ada apa saja di member AB? Ada momen Ada sama gaya P. MA, MBA, dan ada beban P. Terpusat. Ya, tadi oleh teman kalian sudah dihitung. Ini total reaksinya ke Bang. atas. Sisanya adalah 2,948. Nah, di sini 3,05. Ini totalnya ya, saya enggak screenshot. Dari mana? Dari ketiga beban tersebut. Akibat MA, M per L. Panjang bentangnya 6 meter ya. Ini per L. Arahnya bagaimana? Ini ke atas, ini ke bawah. Akibat MBA, ya, arah momennya ini jadi reaksinya seperti ini ke bawah, ini ke atas.
adalah akibat terbagi rata. Ya, jadi totalnya ini. Sekarang kita masuk ke member BC. Ada yang salah perhitungannya? Kan 1,4 kan ditambah 4 dikurang 0,39 kan? 5 enggak sih? 1 ditambah 4 dikurang 0,39. Iya. Ini. Iya. Ini kan 2. Ini kan nggak tepat di tengah. Ini 4 Oh, ini 2. iya. Ya? Oke? Enggak, enggak deg-degan. Oke, sekarang di member BC ada MBC, MCB, dan beban merata. Ya, jadi ada 3 lagi di member BC. Pakai. Di sini sudah diuraikan lagi sama Marcel ya. Ini akibat beban merata. Sepasang ya, kiri kanan. Akibat momen MBA, akibat momen MCB. Jadi kita punya Biar gue total bisa reaksi pribadi, di makanya gue maju. ujung B-nya ke Gak apa-apa deh, atas gue cuma dikit. 13,454. Iya, gue yang Di dia ujung belum C-nya sepaham ke jadinya. atas juga 10,54. Ada satu member lagi, member BD. Di BD pembebanannya kalian perhatikan ada MBD arahnya seperti ini, MDB arahnya seperti ini. Oke, jadi kita punya total reaksinya di ujung B arahnya ke sini. Total reaksi di ujung B arahnya ke sini. Ya, ke kiri dan ke kanan. Oke, besarnya berapa? 3,368. Berarti kalau dia gini selalu ke kiri ya, Bu? Kalau Arahnya dia, yang beda. jadi mengikuti momennya saja. Momen kamu apa? Oh, momennya clockwise. Berarti reaksinya harus apa? Counter kan? Kalau counter berarti muternya gimana? Berarti ini kan harus ke sini, yang ini harus ke sini. Muternya counter. Reaksinya. Ya, tapi kalau momennya kebalikan counter, maka reaksinya harus clockwise. Nih, clockwise kan. Ya, jadi kalian melihat dari arah momen ini, aksi reaksi. Ya, terakhir ada cantilever CE. Ada beban merata. Kemudian di sini ada momen cantilever. Khusus untuk cantilever, dia hanya di ujung yang akan lari ke tumpuan. Jadi di ujung E-nya tidak ada reaksi, hanya ujung bebas. Jelas ya. Dan karena dia cantilever, kita cukup melihat hanya akibat beban saja. Akibat momen jangan dimasukkan. Oh, berarti Tapi Tiga ingat aja. tadi apa? Yang menahan hanya ujung C. Jadi tidak ada namanya setengah QL. Kalau setengah QL Oh. artinya apa? Totalnya kalian bagi 2 kan? C1, ujung E1. Tapi ini oh, tidak. Jadi ini hanya satu ujungnya itu yang akibat I, tapi besarnya adalah I kali L saja. aku ngapain ya? Ingat ya kalau cantilever ya. Itu siapa yang Jadi ngasih kita punya di bagi sini kebetulan nih totalnya sama ya. I kali L-nya 6 ya. Nah. Oke, jelas ya. Kenapa? Karena momen ini timbul akibat beban momen cantilever. Jadi reaksinya kita hanya lihat kalau cantilever itu hanya melihat akibat pembebanan, bukan momen cantilever. Karena kenapa? Karena ujung satunya ini tidak memberikan reaksi. Oke ya.
member ataupun kaki lever, baru kita fokus pindah ke join. Supaya tidak salah. Ya, saya kasih Aku kenapa bisa penamaannya dari dulu. situ ya? Makanya penting kalian Aku kasih kenapa nama. bisa Oh, dari ini join A, join B, join D, join C. Ya, jadi kalian lihat, oh ini ujung A pindah ke join A. Ya, jadi yang prinsipnya kalian bisa melihat ya di member aksi reaksinya terjadi kesetimbangan. Di join juga harus terjadi kesetimbangan aksi reaksi. Jadi di sini ini kan kita pindahkan ke join. Kenapa? Karena di sini kan ujungnya belum ada tumpuan. Jadi kita harus pindah sampai ada tumpuan. Nah, saya pindahkan. Dengan prinsip kesetimbangan, kalau di sini reaksinya ke atas, maka aksinya ke bawah. Besarnya sama. Kalau di sini momennya counter, maka di sini aksinya momennya clockwise. Nah, ini dulu, nanti baru reaksinya ya. Saya pindahkan dulu jadi aksi. Jadi kalian bayangkan yang titik-titik ini namanya nih gaya aksi. Ini reaksi, pindah ke titik jadi aksi, baru nanti ada reaksi tumpuannya. Ya. Oke, ini saya pindahkan lagi nih. Yang momen-momen dulu. Ini momennya seperti ini. Ujung B ke ujung B, ini juga ujung B. Jadi kalau kalian cek di titik B, total momennya juga harus sama dengan 0, kesetimbangan. Kalian boleh menjumlahkan MBA tambah MBD dikurang MBC, itu ada juga. Ya, kalian boleh cek seperti itu. Ya. Kemudian ingat lagi ada gaya vertikalnya. Ini kalian pindahkan lagi. Jadi ke bawah. Yang ini pindah ke sini. Harusnya masih tetap poin sih. Juga jadi ke. Oke, sekarang yang ujung C-nya. Ini saya pindahkan dulu ya. Semua momennya ini sama dengan 0. Kalian bisa cek ya, sama ya, sama-sama 6. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke. Yang ini juga. Ini titik B pindah ke B. Arahnya berlawan. Yang ini pindah ke D. Arahnya berlawan. Ya. Nah, kemudian kalian perhatikan di titik B ini kan sebenarnya bukan tumpuan, tapi dia sambungan join yang dianggap rigid. Jadi setiap gaya yang ada ini kan harus kesetimbangan. Jadi kita harus mengalirkan, kita harus punya nih. Oh, di sini ada gaya horizontal sebesar 3,368. Harus ada pasangannya. Ya. Ini ujung B juga. Tapi kita mau bikin arahnya kemana? Kalian harus lihat tumpuannya. Kalau kalian lari masuk ke BA, berarti dia sampai tumpuan jepit. Kalau lari ke BC sampai tumpuan roll. Yang bisa nahan mana? Roll atau jepit? Jepit. Jepit. Berarti kita gambarkan di sini aksinya ini ke kanan, maka reaksinya ke Kiri. sudah setimbang. Itu yang horizontal. Sekarang vertikalnya. Ada vertikal ke bawah,
aksi ke bawah, berarti reaksinya ke Atas. Nah, ini dua yang hitam saya tidak putus-putus. Ini kita harus larikan sampai tumpuan. Jadi kita masukkan yang ini ke kolom BD sehingga kita punya pindahkan ke ujung D-nya seperti ini. Ya, yang ini kita masukkan ke balok AB. Sehingga kita punya di join A-nya arahnya. Ya. Nah, sekarang baru kita lihat tumpuannya. Oh, ini tumpuan apa? Jepit. Aksinya ada 3 nih, vertikal, horizontal, momen. Jadi kita punya reaksinya juga 3. Oh iya, Marset lupa. Ada Vertikal. Momen. MA, ada RVA RPA, sama RHA. ada RHE. R dengan arah yang berlawanan dengan aksinya. Ya, jadi silakan waktu di pribadi diagram kalian boleh pakai warna berbeda, terus kalian harus pada saat di tumpuan disertakan tulisan reaksi, jadi tahu kan, karena pasti kan diminta itu reaksi pada penetakan. Oh, jadi ini reaksinya nih di A ada 3. Di mana lagi ada reaksi? Di C. C tumpuan apa? Roll. Berarti reaksinya cuma Vertikal. 1. RHC. Yaitu VC total salah. dari ini. Ya. R. Ini roll. Ada horizontal? Tidak ada. Jadi tidak bisa menahan. Ada momen? Tidak ada. Dia sinyal momen. Tidak ada reaksi. Hanya ada 1 reaksi. Terakhir ujung D 3. ada Momen, 3. Saya gambarkan di sini ya. RHD, RVD. Kalau dia gini Jadi kita punya akibat ini Lihat aja dulu. aksinya ke bawah, maka kita punya RPD-nya ke Atas. Kita punya aksinya Counter. horizontalnya ke kiri, maka Kanan. reaksinya ke kanan. kanan. Berarti berlawanan, berarti searah jarum jam ya? Kita punya ini Lawan. lawanan, maka MD-nya Enggak, berlawanan, iya benar. berlawanan. Itu berarti di Ini berarti searah. Oh iya, Tuh. betul. Jadi ini adalah reaksi di titik. Jadi kalau kalian perhatikan yang warna merah, kita punya reaksinya ada 7. Apa? Ya, MA, RHA, RPA, Berarti searah jarum jam. MD, Searah RPD, begini. RHD, dan R. Adalah Searah jarum jam. Yang balasan nggak searah kan? yang mana MA? ya, jadi jepit jangan lupa ada reaksi momen. Enggak berlawanan. Kalau kalian tidak menyertakan momen, seolah-olah Ini tidak ada. begini berlawanan, yang benar. Ini MA begini. Iya, elah tipek no. Ribet amat dah. A-nya berarti lintang positif, di D-nya lintang negatif. Oke. Yang satu lagi kalian perhatikan pembebanannya. Beban apa ini? Terpusat. Ingat, kalian harus sudah pikir. Namanya beban terpusat, momennya kira-kira pangkat 1 atau pangkat 2? Pangkat 1. Kalau pangkat 1, lintang turunan pertama dari momen. Berarti lintangnya konstan. Nah, konstan ya. Kalian harus sudah bisa membayangkan. Jadi bukan kalau seperti ini kan istilahnya setiap jarak ini memiliki pengaruh. Tapi kalau untuk beban terpusat tidak berpengaruh lagi di lintang karena dia konstan. Jadi gambarnya Manusia mah tempatnya salah dosa. jadi tidak hanya melihat reaksi tapi lihat pembebanannya apa. Karena itu mempengaruhi.
ilmiah paling tidak. Ya, kalian bisa mengingat dari Apa sih persamaan apa fungsi gue cuma nih matematika. obatnya mau gue merah Sekarang daerah BC. Ini positif, ini negatif. Ya, jika kita membayangkan oh ini positif, ini negatif, tinggal lihat bebannya. Beban merata, berarti ya lintangnya adalah persamaan fungsi x linear. Jadi tinggal kalian hubungkan. Ya, nah, sekarang yang BD. Yang BD di sini lintangnya sama seperti tadi, kalian bukanya ke kanan karena sisi di sini kan udah ada tumpuan, jadi kolomnya ini pasti kita buka ke kanan. Ya, nggak ke kiri. Jadi di sini kalau seperti ini adalah lintang negatif, ini juga lintang negatif. Sama, ya. Dan di sini bebannya hanya akibat momen. Berarti kalian pasti bisa membayangkan ini bentuknya adalah juga konstan, sama. Ya, Itu dalam tumpuan ya, Bu? Kalau misalnya jepitnya di sebelah kanan, bukannya ke kiri. Kalau misalnya tumpuannya di kanan, ini kan tumpuannya di kiri kan? Nah, enggak kan, mau tumpuan apapun selama di sisi kiri ada tumpuan, kita Berarti bukanya bukanya ke kanan. Oh. Kecuali sisi kiri cantilever. Oke. Kalian bukanya ke kiri. Jadi istilahnya ini yang atas bawah. Ya, kalau misalkan seperti ini nih. ngari lagi nahan Nah, kencing ya, tumpuannya di Udah sini. yang dikerjain dulu. Sini cantilever. Berarti kalian buka ke sini. Ya. Tumpuan apa ya? Kalau itu ada kantilever di situ, kita itu kan kantilever di situ. Ya, ya. Kemudian untuk cantilevernya juga sama. Ini positif, di sini tidak ada nol. Bukannya apa? Iya, konik ini. Tinggal tarik garis lurus. Di sini plus kan 6. di record ya untuk senangkan Kalau itu beban terpusat, artinya Dia kotak. konstan ya. konstan Jadi kalian jangan sampai lupa. mungkin Oke, bintang dan normal sudah jelas. Silakan yang momen, siapa yang mau maju? iya Beban kita serahkan kembali ke Ibu. Ada yang coba. Lihat per member. Ini untuk member AB, BC, BD dan cantilever CE. kecil siapa sih yang dapet C itu enak banget lah itu kita bikin romantis swap jadi Itu khusus ya? Jadi seperti itu ya, kurang lebih untuk diagram momennya sudah benar ya. Oh iya. Jadi untuk superposisi, kalau beban merata itu selalu kita ambil adalah momen tengah bentang, karena kita superposisikan dengan beban merata yang mempunyai nilai momen maksimum itu di tengah bentang. Ya. Kalau untuk beban terpusat di posisi beban terpusatnya, kalian pakai perbandingan segitiga, dapat nilai momen. Setelah itu baru kalian jadi satu, kalian dapatkan bentuk diagram momen. minggu depan kayaknya nafas kita makin berat banget Untuk momen itu mengikuti arah lendutan. Jadi momen positif itu melendut ke bawah, senyum. Momen negatif itu melendut ke atas, melendut